Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Isti Ngurah Bagus Aryo Tejo dari SMK Negeri 1 Tampak Siring. Saya mengikuti program Guru Penggerak Angkatan ke-6 Rekognisi. Bapak Ibu, di modul 2.3 aksi nyata, kami melakukan kegiatan supervisi akademik coaching dengan tahapan yang pertama, pra-observasi, observasi lapangan, dan pasca observasi. Bagaimana dokumentasi kegiatannya? Mari ikuti video berikutnya. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kanan. Ya, ada yang bisa dibantu ini? Apa namanya? Kemarin dia sudah WA, jadi dia sedikit ada permasalahan terkait dengan tugas dia sebagai guru dan sebagai wali. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Ora bisa memberikan dia pencerahan untuk bisa menyelesaikan. Iya, silakan Pak Kanan. Mudah-mudahan bisa yang bantu. Gimana kira-kira Pak Kanan masalahnya? Gini Pak, apa namanya? Dia kan jadi wali di kelas 10 TB1. Nah kemudian di mapel yang lain dan termasuk di mapel dia, dua siswa ini tidak bermasalah. Tapi dengan guru ada satu guru produktif, di siswa ini bermasalah. Jadi, permasalahannya adalah siswa jarang hadir dan jarang mengumpulkan tugas. Menurut Pak Kanan, apa yang sudah Pak Kanan lakukan untuk siswa itu? Nah, yang sudah dia lakukan ini kan berarti bukan dia yang menemukan masalahnya di awal, tapi dia mendapat lemparan masalah dari guru mapel itu. Nah, jadi yang dia lakukan, dia konfirmasi ke siswanya. Jadi apakah dia kenapa tidak hadir, seperti itu, kemudian tugasnya kenapa tidak dikerjakan. Sudah dia coba tanyakan. Terus setelah Pak Kanan lakukan seperti itu, seperti apa hasil dari Pak Kanan? Setelah dia tanyakan ke siswanya merespon dengan bagus ke tiang, tapi ke guru mapelnya dia tidak ada respon gitu. Ya Pak, segera saya lakukan, segera saya kumpulkan, tapi tidak sampai ke guru mapelnya. Menurut Pak Kanan, seperti apa menurut Pak Kanan yang bisa Pak Kanan lakukan untuk membantu siswa tersebut? Oke, nah atau mungkin dia perlu bicara dengan guru mapelnya karena Niki dia kan baru melihat kesalahan di siswa aja gitu. Jadi siswa dipermasalahkan sedangkan di mapel lain tidak. Apakah mungkin Niki bisa dia lakukan? Dia coba ya berikan masukan lah kepada gurunya atau mungkin dia tanyakan dengan cara mengajarnya. Apakah itu mungkin bisa membantu ya? Kalau Pak Kanan, kira-kira kalau misalnya sudah melakukan seperti itu, menurut Pak Kanan sudah membantu siswa tersebut? Nah, yang sebenarnya awalnya tidak sih di satu guru sih sebenarnya, di guru lain sudah membantu, tapi ini masih nyangkut lagi di satu mapel yang siswanya bermasalah sampai menjelang akhir semester ini. Yang sudah coba treatment siswanya tetap mengeluh seperti itu. Tapi ke gurunya juga masih keras seperti itu. Kalau menurut Pak Kanan, ada solusi lain yang kira-kira bisa membantu siswa tersebut dengan hubungan dengan guru tersebut kira-kira? Nah, jadi dia sempat terbayang di pikiran dia ke bagaimana kalau misalnya jenis tugasnya dipermudah. Dia akan coba nanti sampaikan ke guru mapelnya, mudah-mudahan dengan istilahnya mempermudah tugasnya, jadi niat siswa untuk mengumpulkan tugas itu ada gitu. Karena di mapel dia terus terang di matematika, apalagi anak tata boga, biasanya kan di tiang biasanya masalah ini ada gitu, tapi kenapa sih ada di produktif? Jadi kan mungkin menjadi salah satu pertanyaan besar di tiang sendiri. Jadi tiang coba sarankan seperti ini ke gurunya. Kalau misalnya Pak Kanan nanti berhubungan dengan guru tersebut,
ada yang bisa yang bisa membantu Pak Kana menghubungkan seperti Nah, itu jadi- biar Pak Kana nanti tidak masalah seperti itu. Oke. Nah jadi mungkin yang akan bisa membantu Tiang nanti adalah dari guru BK juga, karena masalah siswa itu kan terekam di sana, terekam di sana, termasuk kedisiplinan dan lain sebagainya itu kan terekam di sana. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan Tiang melibatkan guru BK, mungkin guru tersebut bisalah berbaik hati lagi sedikit, karena dari 12 mapel satu aja yang bermasalah, berarti kan mohon maaf Niki, dia bukan membela anak, tapi bukan berarti anaknya yang bermasalah gitu. Berarti ada apa Niki gitu. Kapan kira-kira Pak Kana akan melakukan dengan bersama guru BK tersebut? Nah, karena rapotan tanggal 16, jadi saya usahakan besok. Nah, untuk perkembangannya di sana kan yang ada gininya apa namanya? Nanti kan kalau gurunya sudah merespon dengan baik dan siswanya merespon dengan baik, tentunya nanti nilai di raportnya sudah berubah. Jadi Pak Lurah juga bisa nanti membantu Tiang memantau apakah setelah pertemuan Tiang besok dengan guru tersebut, apakah nilai anak Niki sudah diperbaiki. Karena yang sekarang itu nilai anak Niki 34. Oke, mudah-mudahan nanti setelah guru BK nanti ketemu solusinya seperti apa, Pak Kana bisa artinya menemukan solusi atau jawaban atau membantu siswa tersebut ya. Nah, setelah belajar kita diskusi hari ini, ya kira-kira kapan Pak Kana nanti setelah ketemu itu kita bertemu kembali, karena mungkin ada solusi seperti itu lagi. Nah, jadi Tiang pertemuan dengan guru mapelnya kan besok nih. Jadi setelah besok nih ya lagi 2 hari lah. Tiang mohon lagi Tiang akan konfirmasi seperti apa tindak lanjut yang telah Tiang bayangkan sebelumnya dan Tiang laksanakan besok nih. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Tiang harapkan. Mudah-mudahan berhasil Pak Kana ya membantu siswa tersebut bersama guru. Nanti kalau gimana yang siap kok membantu untuk Pak Kana bagaimana untuk solusi tersebut. Oke, jalankan Bun ke rencana Pak Kana tersebut. Kita akan jadwalkan nanti kita ketemu lagi. Terima kasih nih Pak Lurah. Jadi awalnya Tiang mungkin Pak Lurah juga melihat awalnya Tiang agak kurang senyum lah tadi karena memang terjanggal karena ada 2 siswa Tiang. Memang si Niki di semester ganjil, tapi nanti dampaknya kan ke semester genap juga gitu. Nah, jadi terima kasih. Jadi mungkin dia akan sering-sering bertemu Bapak. Siap Pak Kana ya. Apa namanya? Bisa menemukan solusi lah dari permasalahan. Dan tapi dia harapkan tidak ada masalah lagi sih. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Itu yang hubungi lewat WA. Jangan sungkan-sungkan Pak Kana, nanti kita ketemu lagi. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan pengajian silakan. Pangajari. Om Swastiastu. Jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang fungsi eksponen. Tapi sebelumnya saya lihat jumlah kalian tidak lengkap, ada bangku yang masih kosong. Kira-kira ada teman yang tidak hadir ya? Berapa orang yang tidak hadir? Di LMS kalian sudah klik kehadiran ya? 5. Sudah klik kehadiran? Sudah. Oke, saya cek langsung ya. Oh, ternyata masih ada beberapa yang belum. Oke ya, silakan diklik dulu kehadirannya supaya tidak saya panggil lagi. Dan sambil kalian mengisi absen, siapkan alat-alat yang diperlukan untuk kita belajar. Yang tidak mendukung kegiatan kita boleh diabaikan ya. Oh iya, sebelumnya kan ada tugas ya? Ada tugas sebelumnya kan? Ada semua mengumpulkan di LMS? Baik, jadi kita aman, kita lanjut ke materi berikutnya. Coba absennya dulu saya cek sekali.
Sudah semua beli absen ya? Sudah. Belum. Coba siapa panggil yang belum beli absen? Sudiano? Hadir ya. Angga Pramudija? Ya, proses. Hadir. Oke. Ayu Welia Putri? Hadir. Helen Krismayati ini dispen ya tadi? Ya, oke. Hadir. Oke. Kemudian Budi Sejahtera? Hadir. Kemudian Aditya Juniarto? Hadir juga. Arya Teddy? Kemudian Meta Widiani? Lenita Carolina? Arisa Dini? Oh. Kemudian Gati Mahardika? Purnama Dewi? Mario Sarini? Oke. Sudah ya. Sudah siap. Nah berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini setelah saya sampaikan materi pokoknya adalah tentang aplikasi fungsi eksponen. Saya kira setelah kalian tadi kan kemarin sudah saya kirimkan ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu nggak tujuan kita belajar hari ini itu untuk apa? Fungsi eksponen itu dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Kalau misalnya kalian nabung sekarang, kalian ingin tahu jumlah tabungan kalian yang kalian inginkan pada tahun berapa supaya jumlahnya berapa, itu bisa menggunakan bantuan fungsi eksponen ya. Atau mungkin kalian menganalisis jumlah penduduk ya. Terus sekarang jumlah penduduk kita di Tambak Siring katakanlah ya, misalnya sekarang jumlahnya 5.000 jiwa. Jadi 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang kita bisa prediksi dengan melihat peningkatan tahun sebelumnya ya. Jadi seperti itu sebagai basisnya. Nah, silahkan disimak dulu materi pokoknya yang ada di LMS nya. Itu kan sudah ada saya posting ininya apa namanya materinya. Ada yang dalam bentuk PDF kalau yang suka baca, ataupun bisa melihat video yang ada di sana. Materi dalam video dan di PDF itu isinya sama ya. Kalau kalian sudah membaca PDF cukup, berarti yang video silahkan juga. Itu isinya sama. Tidak perlu keduanya dipelajari. Oke, saya berikan waktu 5 menit. Nah, setelah kalian nanti memperhatikan, sampaikan apa yang kalian dapatkan dari materi itu. Nah, sebelum kita mengarah ke fungsinya, maka kita harus mengingat kembali ada materi-materi eksponen yang perlu kalian gunakan sebagai acuan untuk melanjutkan materi fungsi eksponen ini. Yang pertama, ketika kalian diberikan 2 pangkat n, suatu bilangan yang berpangkat n, bagaimana nilainya? 2 kali 2 kali sebanyak ini jumlahnya harus ada sebanyak n ya. Jumlah perkalian 2-nya ada sebanyak n atau sebanyak pangkatnya. Kalau langsung saya contohkan dengan angka, mungkin di sini yang akan menjadi miskonsepsi ya. Kalau 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Maka ketika ditanyakan 2 pangkat 3, pasti kalian akan langsung jawab 2 kali 3 ya, kalau miskonsepsinya. Tapi itu yang tidak sesuai ya. Yang sesuai itu adalah 2 kali 2 kali 2 sejumlah pangkatnya. Ini materi dasar yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Dan masih ada penyelesaiannya bisa, tapi kalau ditanya langsung masih ada kesalahan ya. Karena melihat contoh dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2. Bagaimana dengan 2 pangkat 3? Ya 2 kali 3 gitu ya. Dan kesana pasti arahnya. Padahal definisi dari bentuk pangkat adalah perkalian berulang sejumlah pangkatnya. Itu materi dasar dari
fungsi eksponen. Berikutnya, bagaimana kalau dua bilangan berpangkat kita kalikan? Contohnya A pangkat N dikali dengan A pangkat N. Ingat ya, basisnya sama. Makanya dia A dengan A. Kalau di sini 2 pangkat 3, di sini 2 juga, tapi pangkatnya mungkin beda. Dua bilangan berpangkat kalau dikalikan, maka pangkatnya bisa kita tuliskan tambahkan ya. Ya, N tambah N. Di berapapun pangkatnya nanti. Kita tinggal dibelahkan. Kemudian kalau dibagi, A pangkat N dibagi A pangkat N. Dikurang. A pangkat N dikurangi M. Ingat ini berlaku hanya jika bilangan pokoknya sama atau basisnya sama. Bagaimana kalau dia berbeda yang tidak bisa digunakan sifat ini? Terpaksa kita harus menggunakan kembali ke awal. Kita selesaikan dulu masing-masing. 2 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 2. Kita selesaikan, baru kita sederhanakan kalau memungkinkan. Kalau tidak ya dibiarkan. Ya. Nah, kira-kira sudah terbayang tentang eksponen yang akan kita pelajari hari itu? Untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan belajarnya kelompok. Ya, sebenarnya jumlah kalian 23. Kalau saya bagi dalam 5 kelompok, itu jumlahnya masing-masing ada 4 orang. Tapi setelah saya hitung kehadiran kalian, itu yang hadir adalah 18 orang. 18 ya. Jadi, kalian tetap bisa dibagi 5 kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 5 ya dari sini ya. 1 rasa. 5. Lanjut 1, 1, 2, 3, 4. lanjut. 4, 5, 1, 2, 3. Oke. Yang menghitung angka 1 tadi, yang menyebutkan angka 1, silahkan kumpul di pojok sini ya. Angka 1 siapa aja? Angka 1. Ya, kumpul di sini. Yang angka 2 di sebelah sini ya. 3-nya di sana. 4-nya di sini, 2-nya di sini. Oke, ya, silakan. Oke, silakan. Kemudian, lima, 3 orang ya. Coba kalau sini pergeser ke sana. Kasihan nomornya panas. Biasanya di nomornya dicarikan sulit ya. Gak apa-apa, gak boleh. Ya. Sudah ya, sudah semua mendapatkan LKPD. Nah, LKPD yang kalian dapatkan itu permasalahannya berbeda setiap kelompok. Maka harapan saya adalah kalian menyelesaikan dengan maksimal. Dan nanti setelah diskusi saya akan berikan kesempatan untuk kalian mempresentasikan di depan, menyampaikan permasalahannya apa, solusinya seperti apa yang kalian diskusikan ya. Nah, untuk waktu diskusinya saya berikan 20 menit ya, silakan. Ya, untuk permasalahan 20 menit untuk diskusi, kemudian nanti 5 menitnya presentasi ya. Silakan. Ya, ada pertanyaan dulu? Diisi nama kelompoknya. Iya, isi nama kelompoknya. Langsung nomornya ya. Paling atas itu isi nama kelompok berapa, baru di bawahnya nama kalian. Kan di paling atas itu kan ada ya. Kalau diperhatikan supaya kompak di apa namanya, di baris paling atas diisi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Di bawahnya baru diisi nama. 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa. Sudah, kelasnya juga diisi 11 UPW, kemudian nomor absennya diurutkan saja sesuai dengan nama kelompok yang kalian tulis. Siapa yang paling pertama, begitu nomor absennya di pertama, koma berikutnya ya. Sampai ada 4. Silakan. Di bawahnya juga diisi sebenarnya kelompok langsung aja 2, 1. Untuk menyelesaikan permasalahan ini,
kalian bisa baca mandirinya di PDF ataupun di YouTube yang tadi sudah kalian tonton, atau kalian bisa menggunakan referensi yang lain yang bisa menunjang kalian menemukan solusi dari permasalahan yang sudah kalian hadapi. Jadi sambil kita mempelajari lebih jauh tentang fungsi eksponen. Lihat ya, bagi tugas dalam satu kelompok, siapa yang mencari atau sama-sama mencari, jadi disatukan persepsinya, atau mungkin ada yang satu nulis, yang nulis ya fokusnya suruh nulis ya, sehingga tidak biar ini orang. Oh iya, 3 orang kelompok ya. Kemudian ya, jadi sudah semua siap ya? Sudah semua siap? Oke, karena kelompok 1 sudah. Oke, nah kita akan lanjutkan sekarang ke sesi presentasi ya, menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Untuk yang lainnya tolong perhatikan ketika temannya sedang presentasi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Setiap ada yang presentasi ya kita minimal memperhatikannya, tidak bersuara. Ya, saya lihat penggunaan medianya juga sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita baca. Hadiran sudah ya, suasana kelas sudah rapi juga. Oke, silakan. Perwakilan dari kelompok 1 ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Boleh? Silakan. Mungkin ada 2 permasalahan ya. Dibaca permasalahannya supaya yang lainnya tahu, kemudian solusinya seperti apa. Ada perkenalan? Attention please. Okay, we are from group 1 with presentation about permasalahan pada fungsi eksponen. But before that, let us introduce ourselves. Start from me, my name is Nila Ekariskawati. You can call me Eka. And my friend, my name is Marie Widyardeni.
produksi pokok yaitu 102.400.000. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, and now I will continue permasalahan nomor 2. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Tapak Siring adalah 500.000 jiwa. Tentukan perkiraan jumlah penduduk di Tapak Siring pada tahun 2032 jika diketahui laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,25% per tahun. Baik, perkiraan jumlah penduduk di Tapak Siring dirumuskan sebagai FD sama dengan 6.250 dikali 2 pangkat X. 6.250 didapat dari 500 jiwa dikali 1,25% pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. F sama dengan 10 sama dengan 6.250 dikali 2 pangkat 10, yaitu 6.250 dikali 1024, maka akan menghasilkan 6.400.000 penduduk pada tahun 2032. Dan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah fungsi eksponen yang kami pelajari dapat menyelesaikan masalah seperti menentukan banyak produksi suatu perusahaan pada tahun berikutnya dan menentukan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang. So that's our presentation from group 1. There are any questions? No. Ya. Oke. Kita tepuk tangan dulu ya. Tadi sudah dipaparkan oleh teman kalian dari kelompok 1 tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jumlah produksi pada tahun berikutnya. Ini kebetulan 10 tahun ya. Dan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang sudah disampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke. Nah kalau tidak, kita lanjutkan ke kelompok kedua. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hadi Sukendra. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permasalahan. Beberapa bulan ini mata merah sedang mewabah di masyarakat, mulai dari bayi hingga usia dewasa menjadi penderitanya. Konjungtivitis adalah mata merah akibat keadaan pada transparan yang melapisi permukaan bola mata. Selain mata merah, konjungtivitis sering disertai belekan atau kotoran mata yang berlebihan, kontak, gatal, dan berair tanpa disertai penularan virus atau bakteri atau tajam penglihatan. Rini Kusumawardani, dosen Fakultas Kedokteran UM Surabaya yang merupakan spesialis mata menjelaskan berdasarkan waktunya konjungtivitis dibagi menjadi akut dan kronik. Pada kondisi akut, gejala terjadi hingga 4 minggu, sedangkan pada konjungtivitis kronik gejala lebih dari 4 minggu. Konjungtivitis juga dibedakan berdasarkan penyebab, yaitu infeksi dan non-infeksi. Penyebab terjadinya konjungtivitis infeksi adalah virus dan bakteri, sedangkan pada kelompok non-infeksi disebabkan oleh alergi dan keradangan sekunder lainnya. Virus dan bakteri dapat berkembang biak dengan cepat. Kita ingin menghitung jumlah bakteri. Karena mengetahui lagi pertemuan bakteri, kita dapat menentukan strategi ataupun dosis obat yang mampu membunuh bakteri tersebut, sehingga penyakit mata merah dapat diobati. Mula-mula terdapat 60.000 koloni. Jika diketahui besarannya pertumbuhan bakteri adalah 20% per hari, maka tentukan jumlah bakteri selama 7 hari. Jawaban. Hari pertama yaitu 50.000 dikali 20% sama dengan 10.000 ditambah 50.000 sama dengan 60.000. Di hari kedua 60.000 dikali 20% sama dengan 12.000 ditambah 60.000 sama dengan 72.000. Di hari ketiga 72.000 dikali 20% sama dengan 14.400 ditambah 60.000 sama dengan 74.400. Di hari keempat 74.400 dikali 20% sama dengan 14.880 ditambah 60.000 sama dengan 14.940. Di hari kelima 14.940 dikali 20% sama dengan 2.988 ditambah 60.000 sama dengan
62.988 dikali 20% sama dengan 12.597,6 tambah 60 sama dengan 72.597,6. Di hari ke-7 72.597,6 dikali 200 sama dengan 14.519,52 ditambah 60.000 sama dengan 72.519,52. Jadi jumlah bakteri selama 7 hari yaitu 72.519,52. Kesimpulan. Jadi kami bisa menemukan jumlah bakteri dengan menggunakan fungsi eksponen. Jadi di sana sudah disampaikan oleh kelompok 2 terkait dengan jumlah bakteri yang mungkin terjadi jika pertumbuhannya sudah diketahui dari soalnya. Jadi bagaimana caranya mengurangi ya itu yang dipelajari oleh dokternya ya. Sehingga kita perlu menggunakan mungkin tetes mata atau yang lainnya. Nah, jadi itulah 7 harinya dia menjadi berapa kan? 22 ya. 72.000. Jadi bertambah dia lagi 20.000 sekian ya dalam 7 hari. Bagaimana kalau itu berlanjut sampai sebulan ya, mungkin sudah tidak kelihatan matanya lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Untuk nilai presentasinya sudah saya isi langsung di LMS ya. Halo semuanya, selamat pagi. Saya dari kelompok 3 akan menyelesaikan permasalahan 4. Flu babi disebabkan oleh virus H1N1. Sama seperti virus influenza lainnya, virus tersebut akan menyerang sel-sel pada dinding hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penularan virus H1N1 juga serupa dengan virus influenza lain, misalnya dari pengidap yang bersin atau batuk. Jika tetesan ingus, air liur, atau percikan air saat bensin atau droplets dari pengidap tersebut menempel langsung pada permukaan mata, hidung, serta mulut, maka orang lain bisa terinfeksi. Namun, ada hal yang perlu ditegaskan bahwa flu babi ini tak bisa menular melalui konsumsi daging babi. Seekor babi terinfeksi virus setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan. Ternyata terdapat 2.000 virus di dalam tubuh babi tersebut. Agar bisa menyelamatkan babi tersebut, dokter menyuntikkan obat yang mampu membunuh 1/6 virus yang ada setiap 6 jam dengan sisa virus setelah 1 hari. Penyelesaiannya adalah di sana tertera bahwa virus itu terbunuh 1/6 setiap 6 jam. Dan ditanya adalah sisa virus setelah 1 hari. Jadi cukup tambahkan 6 plus 6 plus 6 plus 6 yaitu 24 jam. Itu sama dengan 1 hari. Cukup bagi dan kurangkan selama 4 kali. Seperti 2.000 virus pertama dibagi 6. Total virus yang terbunuh selama 6 jam pertama yaitu 733. Hasilnya adalah 1.667. Lalu 1.667 dibagi 6 jam kedua, total virus yang terbunuh adalah 277. Lalu hasilnya adalah 1.390. 1.390 dibagi 6 jam ketiga, total virus yang terbunuh adalah 231. Lalu 1.390 dikurang 231, totalnya adalah 1.159. Lalu 1.159 dibagi 6 jam terakhir, total virus yang terbunuh adalah 1.903. Lalu 1.159 dikurang 193 adalah 966. Jadi sisa virus setelah 1 hari adalah 966. Kesimpulannya adalah fungsi eksponen bisa menyelamatkan virus yang ada di babi. Sekian dari saya, terima kasih. Oh
Bu ya. Nanti disimpan dulu hasilnya. Saya sudah siapkan slot untuk upload di LMS ya. Jadi cukup satu orang aja yang upload. Tapi kan di sana sudah diisi nama kelompok ya. Jadi, atau boleh masing-masing upload tapi yang diupload sama, boleh juga ya. Dalam satu kelompok kan berempat, yang diupload sama. Oke, untuk permasalahan 4 ini adalah bagaimana seorang dokter hewan itu bisa menyelesaikan masalah virus yang ada pada babi ya. Ternyata baru 1 hari dia masih ada virusnya ya, masih ada virusnya. Kalau diberikan dosisnya 1/6, 1/6 dosisnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa lebih maksimal? Ya mungkin ditambah lagi 1/6 ya seperti itu. Nah selanjutnya kelompok 4. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan permasalahan 5. Paparan radioaktif pada manusia bisa menjadi sangat berbahaya tergantung dengan jangka waktu terpapar radiasi. Menurut dokter radiologi MRCC Siloam Hospital, Ria Yudhistiro, ada efek akut atau segera dan ada juga efek stokastik atau jangka panjang. Efeknya tergantung dari besarnya aktivitas paparan radiasi, berapa lama terpapar dan seberapa dekat kita dengan sumber radiasi, ujar Rian. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 200 gram mengalami reaksi kimia sehingga ukurannya menyusut 20% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam. Tentukan ukuran radioaktif tersebut setelah 21 hari. Jawabannya 20% dikali 200 gram sama dengan 40 gram pada hari pertama. 200 kurang 40, 200 gram kurang 40 gram sama dengan 160 gram, dan 160 gram dikali 20% sama dengan 32 gram pada hari kedua. 160 gram dikurang 32 gram sama dengan 128 gram, dan 128 gram dikali 20% sama dengan 25,6 gram pada hari ketiga. 128 dikurang 25,6 sama dengan 102,4 gram, dan 102,4 gram kali 20% sama dengan 20,48 gram pada hari keempat. Kesimpulannya, setelah mempelajari tentang fungsi eksponen, dengan menggunakan fungsi eksponen dapat menghitung efek dari suatu hal. Terima kasih. Oke. Jadi ke sana ternyata paparan radioaktifnya ini sangat berbahaya. Jadi ternyata kalau di sana pertamanya berukuran 200 gram dan menyusut 20% setiap 6 jam ya. Jadi berapa penyusutannya dalam 1 hari ya, itu yang bisa. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke permasalahan terakhir, permasalahan 6 oleh kelompok 5. Boleh? Halo semuanya, saya dari kelompok 5 akan menyelesaikan permasalahan yang ke-6, yaitu industri rumah tangga adalah industri skala kecil dengan tenaga kerja terbatas serta modal tidak terlalu besar. Tenaga kerja atau karyawan biasanya terdiri dari 1 hingga 4 orang dan merupakan anggota keluarga sendiri atau
Ya, di LMS. Nah, harga beli itu 500 juta pada tahun 2022 dan menurun hingga 10% setiap 3 tahun. Itu pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Dikurang setiap 10%, jadi hasilnya adalah 364.500. Terima kasih. Dan kesimpulannya, setelah kami mempelajari soal yang diberikan dan kami mengerjakan, ternyata menggunakan fungsi eksponen dapat menghitung penurunan harga jual setiap tahun dari suatu barang. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kalau yang luar biasa ya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan dari kelompok 5 langsung dituliskan di depan, tidak hanya dibacakan ya. Jadi bisa kalian perhatikan secara real di sana bahwa ada penurunan harga jual ya, harga jual. Jadi kalau kita beli barang berupa mesin, jadi seperti inilah dampaknya. Awalnya kita beli dengan 500 juta, di tahun ketiga aja sudah menjadi 364 juta. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi, perlu berpikir ya, perlu berpikir kalau memilih barang itu berupa mesin, itu maksudnya. Jadi dalam matematika ini kita berhubungan dengan semua materi yang ada sebenarnya. Jadi di sini logikanya kita pelajari. Sudah? Nah, kira-kira dari semua hasil presentasi yang telah disampaikan, ada yang mau bertanya dulu tentang fungsi eksponen? Ada yang mau bertanya? Mungkin apa yang kalian dapatkan merasa belum maksimal, ya boleh ditanyakan. Nah, itu dari kelompok 2 mau bertanya? Ya. Dari kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu mereka menyelesaikan permasalahan dengan cara manual ya. Jadi kita hitung per bulan atau per 6 jam atau per hari. Tapi dari kelompok 1 sudah disampaikan tadi, ternyata ada rumus eksponennya gitu ya. Rumus eksponen yang bisa lebih mudah untuk menyelesaikan. Mungkin supaya lebih jelas tadi teman-teman bisa coba bantu dituliskan di depan rumusnya. Nah, rumus eksponennya coba dituliskan. Ya. Jadi supaya kita tahu bersama ya. Jadi tidak misalnya itu kan baru 3 tahun atau mungkin baru 4 kali 6 jam pertama gitu. Bagaimana kalau nanti kita diminta menghitung 10 hari dalam 6 jam? Kan jadinya 40 kali bisa menurunkan seperti itu ya. Jadi ini ada rumusnya. Tapi nggak apa-apa, itu bukan salah. Karena memang proses kita berpikir itu adalah cara yang biasa dulu. Makanya kita memerlukan bantuan daripada fungsi eksponen ini untuk menyelesaikan permasalahan kita yang ada. Ya. Jadi supaya kita merasa perlu gitu loh. Tidak hanya kurang satu persatu, ternyata repot juga ya kalau dikurangi satu persatu seperti itu. Ya kalau baru 2 sampai 4 sampai 10 pun ya masih memungkinkan. Tapi kalau lebih dari itu stres. Ya, apalagi ada desimal misalkan. Ya kita. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya perlu kebiasaan. Kalau kalian sudah biasa, pasti bisa.
Oke, coba kita perhatikan bersama ya. Jadi untuk yang ini adalah bagian dari kesimpulan yang disimpulkan oleh kelompok 1 ya. Di sana adalah bagaimana kita menemukan produksi pupuk pada tahun ke-10. Yang mana dia setiap setiap tahunnya itu meningkat 20%. 20% itu ternyata 100 ya. 20% dari 500 ton. 20% dari 500 ton itu adalah 100. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat X. Kenapa 2, Pak? Nggak ada angka yang lain. Ini rumus. Ya, rumusnya memang harus dipakai 2 pangkat X. X-nya yang bisa menyesuaikan dengan jumlah atau banyak banyak bulan, banyak hari atau berapa banyak 6 jamnya ada berapa. Ya. Jadi misalnya seperti contoh tadi di kasus flu babi ya. Jadi kita cari dulu persentase pertamanya di babi itu di perusahaan 4 ya. Nah, di sana kan ada 1/6. Nah, 1/6 yang pertama, 1/6 kali 2000 ternyata dapatnya berapa di sana? 333 ya. 333-nya taruh di sini. Kemudian buahnya tetap tidak berubah ya. X-nya dipakai 6 jamnya itu ada berapa dalam 1 hari? Ada berapa 6 jam dalam 1 hari? 4. Berarti X-nya pakai 4. Sehingga dikalikan diperolehlah hasil akhir pastinya seperti itu. Nah, itu salah satu penerapannya. Nah, setelah kita belajar hari ini, ada yang mau menyimpulkan nggak? Menyimpulkan apa sih yang telah kita pelajari, atau apa itu fungsi eksponen, manfaatnya seperti apa, dan bagaimana keuntungannya kalau kita telah mempelajari. Ayo silakan. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5 atau siapa saja boleh silakan. Ya, menyampaikan kesimpulan. Belum nanti siap berkuat atau siap kuatkan lagi ya. Silakan. Yuk. Ingat ya, kalau penyampaian kesimpulan ini hitungannya nilai pribadi ya. Kalau yang tadi kerjasamanya nilai kelompok. Ya. Siapa yang mau menyampaikan ya nanti pasti saya tandai. Terus saya berikan nilai tambahan. Yuk, silakan. Oke, coba. Dari pembelajaran ini, fungsi eksponen, kan dapat soal ini, kita dapat belajar bahwa fungsi eksponen itu bukan hanya untuk mendata penduduk atau apa, ternyata bisa juga untuk penurunan harga jual setiap tahun dari suatu barang. Oke, itu salah satunya ya. Salah satu kesimpulannya itu bisa membantu kita menghitung penurunan harga yang mungkin terjadi pada tahun berikutnya yang belum kita bayangkan gitu ya. Kalau misalnya contoh yang real aja, ini kan barangnya mungkin nggak real ya yang kita dekat dengan kita. Contohnya beli sepeda motor gitu ya, sepeda motor ebek. Sekarang beli mungkin nggak sampai 1 tahun, bulan depan aja dijual sudah penurunan. Pasti ya, pasti penurunan. Hanya pilih barang-barang yang memang kalau kalian mau investasi yang lain mungkin dipilih. Itu salah satu pembelajaran dari kita mempelajari fungsi eksponen ini. Silakan berikutnya, ada lagi yang pertama. Okay. Yang kami pelajari dari fungsi eksponen adalah supaya kita menghitung perubahan jumlah penduduk, perubahan banyak produksi, supaya kita tidak menghitung misalnya jika ditanya setiap tahun kita tidak menghitung setiap tahunnya, misalnya ditanya setiap hari kita tidak menghitung setiap harinya, kita bisa langsung menentukan jumlah produksi. Oke, baik ya. Jadi itu yang disimpulkan teman-teman ya. Jadi ini sangat membantu. Nah kalau hitungnya cuma 3 bulan atau 3 kali gitu ya, atau 3 tahun. Bagaimana kalau nanti ditanyanya 10 tahun atau ditanyanya 15 tahun mendatang? Itu kan memerlukan cara yang lebih mudah. Jadi fungsi eksponen inilah solusinya. Tadi namanya siapa ya? Sama Eka. Eka Listiawati. Oke. Saya tambahkan nilai keaktifan Carolina. Berikutnya masih ada yang lainnya? Silakan. Siapa silakan? Oke. Setelah mempelajari tentang fungsi eksponen, saya mengetahui
tentang beberapa contoh penggunaan fungsi eksponen dan mengetahui beberapa rumus cara menghitung fungsi eksponen. Oke, baik ya. Jadi ada penggunaannya. Jadi tidak hanya fokus kita mencari jumlah penduduk, tapi ternyata ada penurunan virus juga bisa dicari, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau nabung kita ada rencana nih mau beli apa, gitu ya. Kita punya uang pasti setiap bulannya berapa, gitu. Kita bisa hitung di tahun keberapa sih kita bisa beli suatu barang yang kita inginkan itu menggunakan bantuan fungsi eksponen. Manfaatnya. Nah, jadi mungkin saya rasa kesimpulan dari temannya tadi sudah mewakili semua yang akan kita pelajari hari ini. Namanya siapa ya? Ya. Anggap Nah, jadi itu yang telah kita pelajari sudah disimpulkan oleh teman saya 3 orang. Kira-kira masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi atau kita akhiri pertemuan kita hari ini, tapi berakhir masih ada tagihan yang harus kalian selesaikan di LMS, yaitu berupa uji pemahaman. Ada 5 soal saja. Soalnya pilihan ganda, tinggal kalian klik pilihannya. Nanti bisa kalian selesaikan setelah pembelajaran hari ini, tapi batas waktunya cuma sampai siang ini ya. Saya berikan sampai jam istirahat saja. Ya. Jadi kalau bisa segera diselesaikan nanti setelah kita berakhir pembelajaran kita. Kira-kira masih ada pertanyaan? Tidak. Jadi ingat itu dikerjakan. Kemudian untuk hari ini tidak ada tugas, cuma hanya uji pemahaman itu diselesaikan. Targetnya sampai siang ini saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya tinggalkan kelas ini, mari kita akhiri dengan santian. Om Santi 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 Om. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya.